Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya kita kembali lagi di program Hikmah Ramadan yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat, yakni zakat fitrah. Yang mana sudah kita ketahui zakat ini ada dua, ada zakat mal dan ada zakat badan. Yang mana zakat badan ini biasa kita kenal dengan zakat fitrah. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat badan ini adalah salah satu kewajiban bagi setiap umat muslim yang harus dikeluarkan pada setiap bulan Ramadan. Karena ini adalah salah satu daripada rukun Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an selalu mengiringi perintah menunaikan zakat ini dengan perintah salat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kenapa selalu diiringi dengan salat zakat ini? Karena zakat ini merupakan hal yang sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Bahkan di dalam agama kita zakat ini adalah ma'lumun minad din bid-darurah. Artinya mesti semua orang itu harus tahu tentang hukum-hukum daripada zakat ini, khususnya zakat fitrah ini. Kenapa zakat fitrah ini sangat diwajibkan, atau kenapa zakat fitrah ini diwajibkan kepada kita sebagai umat muslim, khususnya zakat fitrah di bulan Ramadan ini? Karena di dalam hadis dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW, innaha tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafas. Artinya bahwa zakat ini bisa mensucikan orang yang berpuasa itu daripada perkara-perkara yang jelek atau perkara-perkara yang sia-sia yang dilakukan pada bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain juga yang semakna dikatakan bahwasanya anna shauma Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard la yarfa'u illa bi zakatil fitr. Artinya bahwa amal ibadah kita atau puasa kita di bulan Ramadan ini masih bergelantungan di antara langit dan bumi, belum bisa naik ke atas. Kenapa? Kalau kita belum mengeluarkan zakat. Nah, seketika kita sudah mengeluarkan zakat fitrah ini, maka baru amal seorang atau puasa seorang itu akan bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit. Makanya ulama mengatakan inna shauma Ramadan la yatimmu qabuluhu illa ba'da ikhrajiz zakatil fitr. Artinya puasa Ramadan seseorang, pahala daripada ibadah puasa di bulan Ramadan itu tidak akan sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai zakat fitrahnya dikeluarkan. Artinya kewajiban mengeluarkan zakat fitrah ini dikeluarkan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama itu adalah harus seseorang itu beragama Islam. Maka tidak wajib bagi orang yang kafir untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi ada beberapa posisi atau beberapa tempat orang kafir itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi bukan atas dirinya,
Tapi ketika orang kafir ini memiliki hamba sahaya atau budak yang muslim, atau dia orang tuanya, abahnya atau bapaknya ini orang muslim, sedangkan dia ini kafir, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat untuk orang tuanya atau untuk anaknya yang muslim atau untuk budaknya yang muslim. Maka wajib bagi si kafir ini untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi bukan dari untuknya, bukan untuk dirinya wajib mengeluarkan zakat, tapi untuk orang lain yang beragama Islam yang masih tanggungan nafkahnya pada diri orang kafir tersebut. Selanjutnya kita beranjak ke syarat wajib seorang itu mengeluarkan zakat. Yang kedua adalah harus dia itu hurron, harus merdeka. Maka tidak wajib mengeluarkan zakat bagi hamba sahaya, bagi budak tidak wajib mengeluarkan zakat, karena nafkahnya masih ditanggungi oleh tuannya. Maka bagi budak tidak wajib mengeluarkan zakat, tapi wajib dikeluarkan zakat oleh tuannya, oleh pemiliknya. Berbeda dengan hamba muba'ad atau abad muba'ad, ada namanya hamba sahaya atau budak ini budak muba'ad, ada namanya budak mukadab. Kalau budak muba'ad ini adalah budak yang sebagian dirinya itu merdeka dan sebagian ini adalah milik tuannya. Artinya sehari dia merdeka, sehari ini adalah milik daripada tuannya. Maka bagi hamba atau budak yang muba'ad ini wajib bagi dia mengeluarkan zakat karena ada tamalluk, dia bisa memiliki. Sedangkan bagi budak mukadab maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena kepemilikannya atau tamalluknya ini disebut oleh para ulama itu lemah. Makanya kalau hamba atau budak mukadab tidak wajib mengeluarkan zakat. Budak mukadab ini adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh tuannya selama dia mampu untuk menebus dirinya. Ini adalah budak mukadab. Kemudian syarat wajib yang ketiga seorang itu baru wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah dia ini harus menjumpai idraku juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Harus menjumpai sebagian daripada bulan Ramadan dan sebagian daripada bulan Syawal. Maka jika ada seseorang yang hidup di bulan Ramadan, dia puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Sebelum maghrib tinggal 1 menit baru masuk maghrib, waktu maghrib, dan itu sudah malam Lailatul Id atau Idul Fitri. Sebelum 1 menit dia meninggal dunia, apakah wajib dikeluarkan zakat? Tidak, karena dia hanya menjumpai sebagian dari Ramadan, belum menjumpai sebagian daripada Syawal. Sedangkan syarat wajib seorang itu baru wajib mengeluarkan zakat harus menjumpai sebagian Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Atau ada seorang perempuan melahirkan setelah azan maghrib pada malam Idul Fitri, apakah anaknya wajib dikeluarkan zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena anaknya ini hanya menjumpai sebagian daripada bulan Syawal, tidak menjumpai sebagian daripada Ramadan. Maka pada dua hal ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Ketika seorang meninggal dunia sebelum masuk malam Idul Fitri, atau anak yang lahir setelah azan maghrib Idul Fitri, maka ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Berbeda dengan orang yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 30 setelah azan maghrib, kemudian dia meninggal dunia. Apakah wajib dikeluarkan zakat? Maka pada hal kali ini wajib dikeluarkan zakat. Kenapa? Karena orang tersebut sudah menjumpai bagian daripada Ramadan dan menjumpai sebagian daripada Syawal. Maka pada hal kali ini wajib bagi seorang itu dikeluarkan zakat. Artinya syarat wajib seseorang itu wajib mengeluarkan zakat adalah menjumpai sebagian daripada Ramadan dan menjumpai sebagian daripada bulan Syawal. Ini adalah syarat ketiga dan keempat. Syarat yang kelima adalah, syarat kelima seorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah ini adalah fadilan an kutihi wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu. Artinya harus ada lebih daripada kebutuhannya dia, artinya untuk makannya dia dan kebutuhan untuk keluarganya, baik berupa pakaiannya, berupa rumah, berupa
perlengkapannya atau kebutuhan-kebutuhannya keseharian. Maka ketika ada lebih daripada kebutuhannya pada hari itu, pada hari raya Idul Fitri dan malam Idul Fitri tersebut, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Misalkan dia butuh untuk kebutuhannya pada malam Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri itu dia butuh 500.000. Tapi yang dia punya uang hanya 400.000, maka ketika posisi ini dia tidak wajib mengeluarkan zakat karena tidak ada lebih daripada kebutuhannya sehari-hari. Begitupun selain kebutuhannya sendiri, dia juga harus bisa lebih daripada kebutuhan keluarganya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, seperti anak-anaknya atau budaknya atau pembantunya, jika pembantunya ini tidak dibayar. Nah, ketika hartanya lebih atau kebutuhannya lebih daripada yang dia butuhkan, ketika hartanya lebih daripada kebutuhannya, maka ketika ini dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini adalah syarat kelima seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Maka ketika 5 syarat ini sudah terkumpul, jika 5 syarat ini sudah terkumpul pada diri seorang, maka ketika itu juga wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kalau dia tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka dia mendapatkan dosa. Karena zakat fitrah ini adalah maklumun minad din bidurur. Artinya sesuatu yang mesti ditahu oleh setiap orang. Hukum-hukumnya mesti ditahu oleh setiap orang. Selanjutnya adalah kita akan lanjut ke jenis atau ukuran. Apa sih yang wajib, seperti apa yang wajib dikeluarkan zakatnya? Yang jenis atau ukuran yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah yang pertama harus berupa makanan pokok. Harus berupa makanan pokok di tempat tersebut. Nah, pertama syarat jenis makanan yang wajib dikeluarkan ini adalah harus makanan pokok di tempat tersebut. Misalkan kita di Indonesia makanan pokoknya adalah beras atau nasi, maka yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah berupa beras. Atau di sebagian tempat makanan pokoknya adalah sagu, maka yang diwajib dikeluarkan zakatnya adalah sagu. Kemudian syarat yang kedua, harus makanan atau jenis makanan tersebut sejenis. Tidak boleh dicampur nanti beras campur ketan misal. Tidak boleh, harus satu jenis. Jika beras makanan pokoknya harus beras saja. Jika makanan pokoknya adalah jagung, harus jagung saja. Kemudian syarat yang ketiga adalah harus berjumlah 1 sok. 1 sok ini 4 mud, yang kalau timbangan kita itu sekitar 2,75 kg, atau dibulatkan oleh ulama-ulama kita menjadi 3 kg. Nah, ketika diwajibkan zakat ini, maka wajib seseorang mengeluarkan 3 kg beras jika itu berada di tempat yang di sana itu makanan pokok seorang itu adalah beras. Kemudian syarat atau jenis makanan yang keempat adalah baru zakat fitrah itu sah harus diberikan kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Selanjutnya kita mesti mengetahui tentang hukum-hukum mengeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini memiliki termasuk ke dalam zakat fitrah ini masuk dalam 5 hukum yang ada di dalam agama Islam. Yang pertama wajib. Kapan wajibnya zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini wajib ketika seseorang itu menemui sebagian daripada Ramadan dan menjumpai atau menemui sebagian daripada Idul Fitri. Maka ketika ini wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini yang wajib. Hukum yang kedua adalah istihbab atau sunnah. Nah, ini adalah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat dianjurkan. Kapan waktunya? Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang sunnah atau sangat besar fadilahnya, itu adalah ketika selesai sholat subuh atau ketika tulu'il fajr, dengan terbitnya matahari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini adalah fadilahnya sangat besar, atau di sini sunnahnya mengeluarkan zakat fitrah. Ya, hukum yang ketiga adalah makruh.
Makruh ini ketika sudah selesai sholat Idul Fitri. Apabila seorang mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai sholat Idul Fitri, maka di sini hukumnya adalah makruh. Ya, hukum yang selanjutnya adalah haram. Kapan diharamkan mengeluarkan zakat fitrah? Haram mengeluarkan zakat fitrah bi ghurubi syamsi yaumil id. Artinya ketika sudah tenggelam matahari pada hari raya Idul Fitri, maka saat ini haram mengeluarkan zakat fitrah. Namun haram di sini berbarengan dengan diwajibkan. Kenapa? Tetap dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, namun hukumnya haram kecuali udzur. Udzur misalnya menunggu orang yang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat ini, atau karena hartanya sedang berada di luar. Intinya kalau ada udzur maka hilang karohahnya, artinya hilang keharamannya. Iza zalatul illah zalatul haram. Artinya ketika illatnya hilang maka hukumnya pun menjadi hilang. Karena fikih ini al-hukmu yadur ma'al illah. Tergantung illatnya. Ketika illatnya ada maka hukum karohah atau haramnya tetap ada. Tapi ketika illatnya hilang maka karohah atau haramnya pun menjadi hilang. Ada satu masalah yang sering terjadi di masyarakat dan sampai sekarang yang sering dipermasalahkan adalah, bolehkah seseorang itu mengeluarkan zakat dengan qimah? Zakat fitrah dengan qimah. Bolehkah seorang mengeluarkan zakat dengan qimah? Qimah ini artinya dengan uang atau dengan harga atau dengan nilai, atau harus menggunakan makanan pokok. Nah, menurut pendapat indana di pendapat Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang muktamad, bahwa tidak boleh, la yajuz, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal menggunakan qimah atau menggunakan harga. Harus zakat yang dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Harus menggunakan makanan pokok. Kenapa? Karena Imam Syafi'i di sini memiliki alasan yang begitu kuat. Ini berdasarkan daripada guru beliau, yakni pendapat Imam Waqi' Ibn al-Jarrah. Diwajibkan bagi seorang itu mengeluarkan 4 mud. Kenapa? Dan itu harus berupa makanan pokok. Kenapa? Karena biasanya orang fakir atau orang miskin itu ketika Idul Fitri itu orang-orang itu pada semua bahagia. Orang-orang butuh bahagia, orang-orang butuh makan, orang-orang butuh minum, butuh senang. Dan mereka itu pasti tidak akan bekerja. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan yang mesti dikeluarkan itu adalah makanan pokok. Supaya apa? Supaya orang miskin, orang fakir juga bisa bersenang-senang dan menikmati hari raya Idul Fitri. Sehingga mereka tidak bekerja lagi. Sehingga beliau mengatakan yang wajib dikeluarkan itu adalah makanan pokok, bukan qimah. Tidak boleh mengeluarkan qimah. Kenapa? Karena tujuan daripada zakat fitrah ini adalah untuk memberikan makan, untuk memberikan kebahagiaan kepada fakir miskin, kepada fakir dan orang-orang miskin dan 8 asnaf yang lainnya. Itu adalah gorot atau tujuan utama daripada daripada zakat fitrah ini. Jadi zakat fitrah tidak boleh dikeluarkan menggunakan qimah. Ini pendapat Imam Syafi'i atau pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak boleh mengeluarkan zakat menggunakan qimah atau menggunakan uang. Bagaimana? Orang-orang kan beda-beda kebutuhannya. Ada yang mau beli pakaian, ada yang mau beli ini, ada yang mau beli itu. Kata Imam Waqi', pendapat Imam Waqi', tetap wajib mengeluarkan makanan pokok di tempat tersebut. Kenapa? Itu untuk supaya mereka itu, kenapa menggunakan 4 mud? Karena 4 mud ini nanti di hari pertama hari raya itu 1 mud, dan 3 hari setelah hari raya ini kan mereka tidak bekerja, sehingga mereka juga masih bisa makan. Ini untuk orang fakir dan orang miskin. Makanya Imam Waqi' mewajibkan itu adalah makanan pokok 4 mud. Itu alasan kenapa harus dikeluarkan 4 mud. Sedangkan di mazhab Imam Abu Hanifah atau menurut mazhab Imam Hanafi, beliau membolehkan mengeluarkan qimah. Ini senada dengan pendapat daripada salah satu ulama mutakhirin, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan dalam kitab fikih zakatnya,
Al-waqi anna ra'yul Hanafiyah al-yaqu bi asrina. Bahwasanya yang terjadi pada masa ini itu yang lebih cocok itu adalah pendapatnya Imam Hanafi ini lebih pas. Kenapa? Karena kebutuhan orang berbeda-beda. Sehingga sebagian ulama kita khususnya di Indonesia membolehkan mengeluarkan zakat menggunakan qimah. Tapi menurut pendapat mazhab Syafi'i yang muktamad dan guru-guru kita khususnya di Hadramut itu tidak boleh, la yajuz ikhrajuz zakah kecuali dengan menggunakan bahan pokok pada tempat tersebut. Ini binisbah dari hukum mengeluarkan zakat boleh apa tidak menggunakan qimah. Kemudian bagaimana orang yang dia ini memiliki harta lebih daripada kebutuhannya tapi tidak mencapai satu sok, apakah wajib dia mengeluarkan zakat? Contoh, dia ini memiliki lebih daripada kebutuhannya sehari-hari. Lebihnya ternyata cuman 1,5 kilo. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Artinya 1,5 kilo masih kurang daripada 3 kilo. Seharusnya dia wajib mengeluarkan zakat itu 3 kilo, tapi dia cuma punya 1,5 kilo. Apakah dia wajib mengeluarkan zakat? Wajib bagi dia. Kata ulama, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ini kaidah fikih. Jadi kemudahan itu tidak bisa tidak bisa lepas atau tidak hilang dengan adanya kesulitan. Artinya ketika seorang tidak mampu mengeluarkan satu sok, sedangkan dia memiliki harta yang lebih atau daripada kebutuhannya, maka dia wajib mengeluarkan berapa yang ada. Kalau tidak ada lebih daripada hartanya, maka tidak wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat. Kalau dia cukup daripada hartanya, kemudian lebih daripada hartanya banyak, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia mendapatkan dosa besar, karena zakat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali di dalam Al-Qur'an disebutkan dan selalu diiringi dengan salat. Dan bahkan Rasulullah SAW sudah mengingatkan di awal bahwasannya bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah. Mengeluarkan zakat ini adalah salah satu daripada pondasi daripada agama Islam. Mungkin cukup sekian dulu untuk pembahasan zakat ini. Mungkin nanti untuk asnaf atau siapa saja yang wajib menerima zakat nanti akan dibahas di dalam pertemuan yang lain, insyaallah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Walahu minkum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.